Tadi motor saya hampir nyangkut di bambu tenda. Lagian siapa juga yang bikin acara sampai nutup jalan gini? Harusnya kalau mau bikin acara dan nutup jalan, harusnya bikin juga dong jalan alternatifnya. Lah ini tiba-tiba aja jalan udah ketutup. Orang mau lewat jadi susah. Mbak Rita, tumben nih beli sayurnya siang. Biasanya pagi-pagi udah ke tukang sayur. Iya nih Mbak Inem, saya kesiangan. Gara-gara semalam scroll tok-tok sampai jam 2 malam. Itu loh Mbak, gara-gara Amanda Manopo nikah. Saya jadi kepo sama suaminya. Padahal saya ngiranya Amanda bakal nikahnya sama Arya Saloka. Ya ampun, saya belum denger tuh beritanya. Padahal saya juga berharap banget Amanda nikahnya sama Arya Saloka. Ah, masa Mbak Inem belum tahu sih? Padahal udah seliweran di mana-mana loh. Tapi suaminya juga ganteng kok, mirip opa-opa Korea gitu. Ah, masa sih mirip opa-opa Korea? Mana-mana, saya mau lihat dong. Nih, kalau nggak percaya. Opa! Mbak Rita, Mbak Inem, di tukang sayur kok malah gibah sih? Dibeli dong sayurnya, jangan cuma dilirik doang. Apa nggak punya duit belinya? Nggak apa-apa, ambil aja, ambil. Nanti biar saya yang bayarin. Tapi nanti bilang makasihnya dibikin status ya di Facebook sambil tag nama saya. Apa jangan-jangan kalian ini lagi gibahin saya ya? Kita ini lagi ngomongin Amanda, bukan Amandel. Wih, kalung baru ya Mbak Jamila. Jadi silo deh liatnya. Enggak kok Mbak, ini tuh kalung lama. Cuma jarang dipakai aja. Abisnya bingung mau pakai yang mana dulu. Karena kan perhiasan saya itu banyak. Hihihi, maaf nih sombong. Tapi emang kenyataannya begitu. Masya Allah, ikut seneng Mbak dengernya. Tapi Mbak Jamila ini kan orang mampu. Tapi sayang ya belum naik haji. Padahal syarat haji kan bagi orang yang sudah mampu. Iya loh Mbak, sekarang kan ada tuh jalur haji furoda yang bayarnya mahal tapi berangkatnya cepet. Mbak-mbak, saya ini emang udah ada rencana buat berangkat haji. Rencananya juga saya mau berangkat haji tiap tahun. Karena saya ini kan orang yang terlanjur kaya. Jadi jangan sok-sokan nyuruh-nyuruh saya deh. Maaf mbak, saya cuma ngasih saran aja. Saya ikut seneng dengernya kalau Mbak Jamilah mau menunaikan ibadah haji. Oh ya Mbak Jamilah, jadi nggak nih mau bayarinnya? Kalau jadi, saya mau ambil sayurannya buat stok 1 minggu. Nggak jadi. Kalian bayar sendiri-sendiri aja. Kurang ajar, bisa-bisanya ibu-ibu di tukang sayur tadi bilang orang kaya tapi belum berangkat haji. Itu kan sama aja kayak ngejek. Mana tadi banyak lagi yang denger. Terong, wortel, dan sayur-sayuran lainnya pasti ikut ngetawain aku. Lagian ini kan masih bulan Robiul Akhir, masa nyuruh berangkat haji sih? Aku paling gak bisa nih diremehin gini. Aku harus buktiin ke mereka kalau Jamila ini adalah orang terkaya di kampung durian runtuh. Aku mau bikin acara yang besar dan meriah biar mereka semua takjub. Hahaha. Bu Ibu, kebetulan lagi pada ngumpul di sini. Saya mau ngasih tahu kalau minggu depan saya mau ngadain syukuran dalam rangka saya mau berangkat umroh. Jadi sebelum musim haji, saya mau nyoba umroh dulu. Jangan lupa datang ya Bu Ibu. Oh iya, kalau mau ngasih amplop dinamain ya Bu Ibu, biar ketahuan
Mana yang dateng cuma numpang makan doang. Iya Mbak Jamila, insya Allah kita bakal dateng kok. Emangnya acaranya di mana Mbak? Acaranya di rumah saya. Tadinya saya mau sewa gedung, tapi takut kalian gak bisa dateng karena kejauhan. Nanti saya gak bisa pamer dong. Banyak juga kok yang saya undang, bukan cuma di kampung sini, tapi tetangga kampung juga saya undangin semua. Karena acara ini acara besar-besaran, pasti nanti kalian pada iri. Ya udah ya, segitu aja. Saya lagi sibuk nih, mau pesen catering juga. Ya ampun, kok ada ya orang sombong kayak Mbak Jamila? Tadi buktinya ada. Isi amplopnya harus gede nih. Nanti kalau cuma 20.000, pasti disebar-sebarin ke semua orang kampung. Apalagi kalau nggak dikasih nama, pasti dikiranya kita cuma numpang makan doang. Nanti saya mau tendanya panjang sampai ke sana ya Mas. Bila perlu, tutup aja jalannya. Tapi nanti orang-orang lewatnya gimana Mbak? Kalau jalannya ditutup? Suruh muter aja, cari jalan lain. Lagian harusnya mereka tahu dong kalau orang kaya mau hajatan itu pasti harus megah. Jadi wajar kalau harus nutup jalan. Iya Mbak. Oh iya, yang di depan rumah tetangga saya dipasangin tenda juga ya Mas. Jangan lupa loh. Emangnya Mbak Jamila udah izin sama pemilik rumahnya? Takutnya nanti pemiliknya marah kalau saya pasang tenda di depan rumahnya. Itu mah urusan saya. Biar nanti saya aja yang ngomong. Kamu tinggal pasang aja, jangan banyak tanya. Oke Mbak. Loh, Mas, kok pasang tendanya di depan rumah saya? Yang punya acara kan Mbak Jamila, bukan saya. Kenapa pasang tendanya di sini? Maaf Mbak, saya cuma disuruh aja sama Mbak Jamila. Katanya saya suruh pasang di sini juga, makanya saya pasang. Punya tetangga, ada aja kelakuannya. Gak bisa apa ya, satu hari aja gak bikin ulah. Ada apa ya ribut-ribut di sini? Maaf nih ya Mbak, kok ini tendanya sampai ke depan rumah saya? Yang punya acara kan Mbak Jamila, bukan saya. Ya ampun Mbak Rita, kita ini kan hidup bertetangga. Masa pelit banget sih ada tetangganya mau ada acara, gak boleh pakai lahannya sedikit. Bukan masalah pelitnya Mbak, tapi kan seharusnya Mbak Jamila izin dulu sama saya. Jangan asal pakai lahan orang seenaknya gitu dong. Lahan kecil gini doang pelit banget. Apa sebenarnya kamu iri ya sama saya? Karena saya mau bikin acara besar kayak gini. Astagfirullah Mbak, saya nggak iri sama Mbak Jamila. Saya cuman bilang harusnya Mbak Jamila itu izin dulu sama saya sebelum pasang tendanya. Biar saya juga tahu gitu loh Mbak. Halah, orang iri mana ngaku. Terus ini gimana Mbak? Tendanya mau dilanjut dipasang apa dibongkar? Lanjut aja Mas, jangan hiraukan tetangga saya yang iri dengki ini. Bila perlu, pasang sampai pintu rumahnya, biar yang panas makin meledak. Haha. Selamat ya Mbak Jamila, udah mau berangkat umroh. Semoga sehat dan selamat sampai nanti kembali ke rumah lagi. Makasih ya Mbak Inem udah dateng. Ayo silahkan dimakan. Ada banyak makanan tuh di sebelah sana. Ayo makan aja, jangan malu-malu. Asal jangan dibawa pulang. Selamat ya Mbak Jamila. Bentar lagi mau berangkat ke Tanah Suci. Semoga bisa nular ke saya. Oh iya, ngomong-ngomong acaranya meriah banget. Dekornya bagus.
makanannya juga enak-enak. Ya jelas dong Mbak Rohmah, acara orang kaya kan emang harus mewah. Saya habis ratusan juta loh cuman buat bikin acara ini. Saya juga sengaja pesen makanan yang enak-enak biar orang kaya Mbak Rohmah ini bisa merasakan makanan yang dimakan orang kaya. Karena selama ini kan Mbak Rohmah orang susah, jadi mana pernah makan makanan enak. Aduh, ini gimana sih? Jalanan ditutup semua. Mau ke pasar jadi muter jauh banget. Iya bener, tadi motor saya hampir nyangkut di bambu tenda. Lagian siapa juga yang bikin acara sampai nutup jalan gini? Harusnya kalau mau bikin acara dan nutup jalan, harusnya bikin juga dong jalan alternatifnya. Lah ini tiba-tiba aja jalan udah ketutup. Orang mau lewat jadi susah. Katanya ini tuh hajatan umrohnya Mbak Jamila. Sengaja dibikin megah sampai nutup jalan biar orang-orang pada tahu kalau dia itu orang terkaya di kampung sini. Haduh, mewah boleh, tapi jangan ganggu warga dong. Ini tuh jalan umum, bukan halaman rumahnya. Iya bener banget tuh. Tadi saya juga lihat tukang ojek sampai muter ke gang belakang. Anak sekolah juga pada ngeluh soalnya jadi pada telat. Bu, ini kok sampah di depan rumah kita jadi banyak banget. Ya ampun, iya pak. Mungkin bekas acara syukuran Mbak Jamilah kemarin. Bukannya bekas sampahnya dibersihin, ini malah dibiarin gitu aja. Udah dipinjemin lahan, bukannya makasih, malah ninggalin sampah. Punya tetangga gini amat. Aku harus ngomong langsung sama Mbak Jamilah. Jangan bu, nanti masalahnya tambah panjang. Udah, Bapak tenang aja. Ini urusan betina. Permisi Mbak. Itu, saya mau bilang, kok sampah-sampah di depan rumah saya nggak dibersihin ya? Sisa acara kemarin. Itu kan halaman rumah kamu. Ya kamulah yang harus bersihin. Tapi kan itu bekas acaranya Mbak Jamila. Udah dipinjemin lahan, malah ninggalin sampah. Mana sampahnya banyak banget lagi. Lagian itu bukan bekas makan saya, tapi bekas makan tamu-tamu saya. Berarti kamu harus nyalahin tamu-tamu saya dong. Kenapa malah nyalahinnya saya? Aduh, susah banget ngomong sama Mbak Jamila ini. Katanya orang kaya, tapi attitude-nya nol. Berani-beraninya kamu ngatain attitude saya nol. Awas aja kamu, gak bakal saya sebut nama kamu di Ka'bah. Saya doain kamu, semoga gak akan bisa pergi ke tanah suci. Nih ibu-ibu, saya kasih oleh-oleh kurma. Ini kurma asli loh, saya beli langsung di Arab Saudi, bukan beli di online. Nih ambil, jangan malu-malu. Oh iya, sekalian juga saya mau ngundang ibu-ibu semua buat ke rumah saya nanti hari Jumat. Saya mau adain syukuran lagi, karena alhamdulillah saya udah pulang dengan selamat. Makasih ya Mbak Jamila, dan insya Allah kami semua akan datang di acara syukurannya Mbak Jamila. Loh, kok Mbak Jamila sih? Panggil Mbak Hajah Jamila gitu dong. Saya kan abis pulang dari tanah suci. Kan Mbak Jamila cuman umroh, bukan haji. Kalau berangkat haji tuh baru dipanggil haji. Itu juga kalau pengen dibilang si paling haji. Dasar rakyat jelata. Kalau gitu saya bawa pulang lagi aja kurmanya. Gak sudi saya kasih kurma sama kalian. Ya ampun, kok ada ya orang kayak begitu? Tadi buktinya ada. Mas, pasang tendanya kayak waktu itu ya. Tutup lagi jalanannya. Karena saya mau bikin acara ini lebih bagus dari yang kemarin. Iya mbak. Mbak, yang jelas dong nyebutnya. Mbak Hajah Jamila gitu. Iya Mbak Hajah Jamila. Nah gitu dong. Kalau kayak gitu kan enak kedengerannya. Mbak Jamila,
mau ada acara apa lagi ya? Pasang tenda di depan rumah saya lagi. Saya mau bikin acara syukuran karena saya udah pulang dengan selamat. Oh iya, panggil Hajah Jamila ya, bukan Mbak Jamila. Tapi maaf Mbak, besok saya juga punya acara. Orang tua dari kampung mau kesini rombongan. Rencananya kita mau bakar-bakar ikan hasil panen di kampung. Boleh nggak ya Mbak pasang tendanya nggak sampai depan rumah saya? Ya ampun, Mbak Rita ini iri dengkinya nggak hilang-hilang ya sampai sekarang. Udah tahu saya mau ada acara syukuran, tiba-tiba langsung suruh orang tuanya datang. Sengaja kan biar pura-pura lahannya mau dipakai. Bukan tiba-tiba Mbak, ini udah direncanakan dari seminggu yang lalu. Tolong ya Mbak, tendanya yang udah dipasang minta dibongkar lagi. Karena kalau jalan ini ditutup, nanti orang-orang juga pada susah lewatnya. Mas, tolong tenda sebelah sini dibongkar ya. Enak aja, jangan Mas, lanjutin aja. Pokoknya saya mau acara syukuran saya megah, biar semua tamu-tamu undangan pada takjub. Ya ampun Mbak, Mbak ini egois banget sih, cuman mikirin kepentingan pribadi. Pikirin juga dong saya dan pengguna jalan lainnya. Enak aja ngatain saya egois. Kamu tuh yang iri dengki, suka kepanasan ngelihat saya. Pokoknya saya nggak mau bongkar tendanya. Kalau kamu keberatan, rumah kamu aja yang dibongkar. Ya ampun, anginnya kok kenceng banget sih. Kayak mau ada badai aja. Mas, ayo cepetan, selesain pasang tendanya. Nanti keburu hujan. Aduh. Ya Allah Mbak Jamila. Mas, ayo cepetan bantuin angkatin besi yang menimpa Mbak Jamila. Saat orang-orang mencoba menyelamatkan Mbak Jamila, namun semuanya sudah terlambat. Jamila sudah tewas di tempat akibat tertimpa oleh tenda hajatannya sendiri.